Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Nggak berasa ya, setahun sudah kita berlalu, sekarang sudah masuk 2025 nih, Pak. Semoga di tahun 2025 nih kita lebih target lebih sesuai nih, Ji. Lebih sesuai target apa nih? Ya, yang penting di tahun 2025 nih kita semua sehat, Ji. Itu yang utama, Ji. Makanya kita ini optimis. Soal sehat juga optimis. Masa sih kita berteman sama dinas kesehatan nggak sehat gitu kan ya? Ya kan? Kita harapkan kan tidak hanya kita yang sehat, Ji, tapi 12 juta rakyat banyak juga ikut sehat. Oke, tapi kita sapa penonton kita dulu. Saya bersama Wibowo Sangkala. Masih bersama host yang sebelumnya juga gitu kan ya. Nah, ngomongin apa nih, Wok? Kayaknya Januari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Hari Gizi. Hari Gizi Nasional itu akan datang pada tanggal 25 Januari. Iya. Tapi nggak apa-apa karena kan sekarang lagi rame nih soal gizi. Iya, karena bertepatan juga dengan program pemerintah. Program pemerintah Prabowo sebagai presiden terpilih nih, Ji. Betul, dan hal yang momentumnya pas banget nih. Yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Gue dengar juga anggarannya cukup lumayan besar itu. Iya. Sehingga sampai terjadi efisiensi Artinya pemerintah kok seberani itu gitu, menganggarkan. Ternyata setelah kita lihat, saya juga banyak orang juga anggarannya gede banget. Ternyata untuk program memberi makanan gratis ini, kita ini sudah terbilang telat, Ji, dibanding negara-negara lain. Makan bergizi gratis. Oke. Yang diberikan di sekolah-sekolah. Di negara-negara lain, tidak hanya negara maju, kan negara maju kita gak usah ngomong lah. Memang itu sudah lama dilaksanakan. Yang negara berkembang lainnya juga itu sudah lama mereka lakuin. Negara mana aja? India itu sudah melakukan itu. Yang kita kok banyak masyarakat yang baru sadar, kita telat amat ini. Tapi untunglah Prabowo terpilih, Ji. Oh, untung ya. Untung. Untungnya harus digaris bawahin nih. Ya kan? Nomor 100 sih masih lama, Ji. Ya kan? Gitu kan? Sampai 75 triliun kan, bahkan lebih kan. Jumlahnya 171, ya kan? Anggarannya itu kalau nggak salah. Iya. Nah ini kalau seandainya gue lihat ada informasi yang yang didapat, negara mana saja yang punya program makan siang sekolah gratis? Banyak, Ji. Kalau negara maju ya Amerika sudah pasti. Kan? Jadi ini kalau saya ngelihat informasi yang ada di media, ini ada beberapa negara, diantaranya adalah Brasil. Brasil itu dia punya program makan sekolah gratis, dan itu bukan hanya Brasil ya, tapi juga ada Finlandia, ya kan? Ya, itu negara maju lah ya. Jadi 40 juta anak di negara Brasil itu ya di-cover oleh pemerintah makan gizi gratisnya. Lalu ada Finlandia. Oke lah, kalau negara maju udahlah kita memang apalah. Tapi kan ini ada juga, Ji, yang negara yang tidak terkenal ada loh. Iya, Afrika nih, Ji. Afrika itu udah menjalankan program ini tahun 2021, Ji. Gila nggak tuh? Nama programnya World Food Program. Tahun 2021. Estonia. Estonia itu kan negara Eropa Utara juga kan ya. Iya. Juga melaksanakan program makanan sekolah gratis juga sama kan begitu. Lalu ada Swedia. Kan? Ya kalau seandainya negara-negara dan Cina loh. Oke. Cina itu kan penduduknya banyak 1,4 miliar. Bagaimana anggarannya tuh? Nggak kebayang kan? Iya. Kalau kita 171 triliun, nah dia berapa tuh? Berapa ribu triliun gitu kan? Tapi yang perlu kita cermati gini, Ji, kenapa presiden terpilih ini bela-belain agar program ini jalan di negara kita nih. Ini juga tujuan dari program ini. Ini keren juga, Ji. Multiplier efeknya kalau seandainya nanti berjalan. Iya. Dari informasi yang kita dapat ini kan literasi kan bertebaran nih. Iya. Ya baik yang positif, yang negatif juga banyak. Informasi-informasi baru, ya kan. Tetapi ya tentu saja ini kan kita harus support program ini. Karena kan program ini serius dan melibatkan banyak pihak. Dan kalau sekarang ada misalnya yang
Baru kemarin gue dengar di Kota Serang sini juga ada. Jadi lagi apa namanya lagi pilot project gitu, percobaan lah gitu kan, percontohan gitu kan. Siswanya udah kasih tahu nih, besok nih bakal ada makan gratis nih. Dan anak-anak ini seneng banget. Kalau seandainya ada makan gratis nih, seneng dia. Jadi dia itu di bayangannya itu besok itu akan makan-makan di sekolah, makan enak. Tetapi sampai jam 12 anak-anak ini akhirnya waktunya pulang. Mereka menunggu sampai jam 12:30, makan nggak datang juga. Makanan nggak datang juga sampai akhirnya pulanglah. Dengan rasa kecewa. Misalnya kan gitu. Itu karena percontohan. Karena mungkin dari cerita itu sebenarnya. Tetapi akhirnya datang. Akhirnya datang makanan itu, tapi pukul 2. Dikasih tahu kembali anak-anak agar kembali datang ke sekolah. Tapi ya namanya tadi udah menunggu, mungkin udah lapar kan. Tapi lagi-lagi ya kita juga harus melihat ini dari berbagai aspek. Benar. Mungkin kan namanya percontohan kan bisa jadi sarana transportasinya, lalu apa namanya kesiapannya, dan lain sebagainya. Saya rasa banyak sekali alasan-alasan itu. Tetapi program makan bergizi gratis tentu saja memiliki dampak yang sangat luar biasa kan begitu. Tapi yang banyak yang tidak diketahui oleh banyak orang, ternyata program makan bergizi gratis ini ternyata juga mampu meningkatkan kehadiran, mampu meningkatkan partisipasi siswa. Yang dulu orang mungkin zaman bala orang tuh malas ke sekolah, bahkan dari rumah berangkat sampai di tengah jalan belok, arti bolos lah. Nah, dengan program ini angka partisipasi siswa ini meningkat. Ini kan keren gitu loh. Yang orang tidak membayangkan itu bahwa tidak hanya sekedar siswa dikasih makan kemudian selesai, enggak, tapi partisipasi siswa untuk datang ke sekolah itu menjadi meningkat. Ya artinya beberapa aspek ya. Tadi kita ngomongin soal masalah gizinya dulu, ya kan. Anak-anak kita itu ke depan karena kita juga menyongsong Indonesia Emas. Ya kan. Agar anak-anak kita sekarang itu mereka bergizi makannya, lalu pertumbuhannya supaya bagus. Makanya ini kan kemarin kita rame-rame masalah penanganan stunting. Nah, sebetulnya makan bergizi gratis ini juga sudah dilaksanakan sebelumnya, tetapi ini pelaksanaannya adalah untuk mendorong jumlah stunting yang ada di wilayah kita. Misalnya untuk di Banten, itu royongan tuh kemarin, dinas kesehatan, ada beberapa OPD lain juga ya kan. Jadi memberikan makan bergizi untuk anak-anak yang memang ini yang rawan untuk stunting. Sehingga ke depan mudah-mudahan ya bangsa Indonesia ini juga sama gitu kan pertumbuhannya dengan bangsa-bangsa lain. Ya kalau sekarang kan kita ini termasuk, gua juga nggak standar nih tingginya kayaknya kan gitu. Adalah yang lebih pendek lagi ya ke depan ya lu supaya lebih tinggi kan begitu. Ada standar lah. Ada standar tinggi orang Indonesia. Ada standar tinggi Indonesia. Ya kalau seandainya nanti udah tinggi semua, jadi pertumbuhannya bagus, ya mudah-mudahan dampak lainnya ke olahraga juga bagus. Sepak bolanya juga bagus. Semua aspek lah. Semua aspek. Nah, tapi lagi-lagi ya kalau seandainya ngomongin masalah tadi program makan bergizi gratis, ini memang kalau seandainya melihat dari multiplier effect, katanya informasinya bahwa komoditas yang harus dimasak ini kan sudah ada standar-standarnya, yang harus memenuhi gizi tadi. Buahnya harus ada, lauknya harus sesuai dengan SOP, sayurnya harus sesuai, dan kebutuhan itu tidak boleh didatangkan dari luar. Harus dari lokal. Artinya bahwa pemberdayaan petani kita, lalu lingkungan apa namanya supplier komoditas kita juga tentu saja ini akan bergairah. Kalau ngomongin apa namanya rencana yang akan berdampak positif tadi. Kan gitu. Benar. Tetapi ini juga program ini juga ternyata ini pasti sudah
dilakukan analisis lah. Ternyata program ini juga mampu mengendalikan pola makan. Ya. Seperti apa pengendalian kita nggak tahu, tapi pasti ini sudah dilakukan analisis lah dan mampu mencegah obesitas secara dini. Oke. Nah, gua sih mencoba menerawang aja ya. Kenapa mencegah obesitas? Bahkan diabetes juga ini pasti nggak mungkin. Program ini dibuat kemudian literasinya diambil ngawur kan nggak mungkin. Nah, kalau kita bayangin dulu kita zaman sekolah lagi. Kita sekolah kemudian di sekolah dikasih makan. Kalau dulu kan kita pulang sekolah kondisi lapar di rumah kita makan karena posisi lapar ya, maka makan banyak kan. Ini karena di sekolah sudah diganjel perut kita, maka di rumah nggak perlu makan banyak lagi. Oke. Mungkin ya, tapi persisnya kan kita nggak tahu. Tapi tim-tim pembuat program ini pasti sudah melakukan itu. Oke. Nah ini kan juga itu tadi dalam pengendalian pola makan ini kembalikan kepada gizi tadi tuh Ji. Oke. Jadi gini. Kalau seandainya ngomongin manfaat, ini gue dapet nih dari Liputan 6 nih. Liputan 6 ini dijelaskan oleh guru besar FKUI dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Nah ini pendapatnya keren nih. Jadi makan bergizi gratis ini memiliki 10 manfaat. 10 manfaat, ya kan? Meningkatkan gizi anak. Tentu saja memastikan anak-anak ini menerima masukan gizi yang baik, baik nutrisinya dan sebagainya, yang cukup mendukung untuk pertumbuhan fisik dan mental mereka. Betul. Ketika asupannya bagus, mikir juga bagus, kan begitu. Nah. Ya kan kalau kita juga sama, kalau belum makan kayaknya nggak konsen juga gitu ya. Iya. Ini juga nih, lu dong makan belum? Udah sih kemarin. Enggak, jangan sampai nanti nggak nyambung nih. Gua udah bergizi, lu gratis, artinya kan gitu. Sementara gua udah makan, lu belum, nggak nyambung nanti ngobrol kan begitu. Lalu yang kedua, ini mendukung kesehatan. Ya kan sejalan lah gitu kan. Jadi dengan asupan makanan yang sehat, resiko kekurangan gizi dan penyakit terkait makanan berkurang secara signifikan. Dan ini membantu anak-anak tetap sehat dan produktif. Kalau sehat, ya tentu produktif lah kan gitu. Enggak, artinya kan negara hadir gitu Ji. Betul. Untuk urusan gizi negara hadir. Betul. Karena mungkin negara berpikiran begini. Anak-anak Indonesia lah ya. Gizi apa yang diberikan di rumah atau makanan apa yang diberikan di rumah itu bergizi atau tidak. Kan kita tidak tahu. Yang di rumah itu, sehingga negara hadir tuh Ji. Minimal untuk memenuhi gizi itu. Artinya negara juga tidak mau mengambil risiko anak-anaknya, maksudnya anak-anak Indonesia ini tidak bergizi. Sehingga negara harus hadir. Oke. Lalu kembali lagi manfaat yang ketiga. Ini kan kalau tadi katanya partisipasi sekolah juga tinggi kan begitu. Ternyata betul meningkatkan pendidikan. Manfaat yang ketiga. Jadi anak-anak yang kenyang perutnya dan mendapatkan asupannya makanannya bergizi itu memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih. Ya kan? Dan performa akademiknya akan meningkat. Kalau orang yang udah sarapan sama yang belum sarapan itu beda gitu. Cara dia menangkap itu. Cara dia menangkap kan begitu. Makanya dulu mungkin kita berangkat sekolah nggak sarapan kan ya. Atau kalaupun sarapan juga nggak sesuai, yang tidak bergizi. Ya hasilnya gini nih, kurang gizi. Terus umumnya lagi Ji ya. Umumnya ketika hari Senin upacara Ji ya. Kan ada aja tuh orang yang pingsan. Pasti vonisnya terhadap orang yang pingsan itu belum sarapan di rumah. Padahal belum tentu. Tapi vonisnya sudah itu. Sehingga ya biar tidak pingsan ya anak-anak sebelum sekolah memang harus diberi sarapan. Sekarang manfaat yang keempat. Memberikan jaringan pengamanan sosial katanya. Kan gitu. Bahwa program makan di sekolah juga berperan sebagai safety net yang melindungi anak-anak dari kelaparan, terutama di keluarga yang kurang mampu. Kita kayaknya belakangan tahun-tahun lalu juga banyak kita mendengar gitu kan bahwa masih banyak lah keluarga yang tidak mampu di negara kita ini. Sehingga dengan adanya program ini mudah-mudahan
ini menjadi apa ya, stimulus ya buat anak-anak tadi gitu kan yang bersekolah, karena ketika memang di rumahnya juga makan kurang, ternyata di sekolah disiapkan yang bergizi tadi, sehingga anak-anak tetap terjaga gitu kan konsistensi makannya gitu kan. Lalu yang kelima, memperkuat sistem pangan. Ya kan? Ya, itu dengan tadi ya. penyediaan makanan bergizi yang struktur, program ini membantu menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kan tiap hari makan nih. Berarti harus ada sayur setiap hari. Harus ada lauk setiap hari. Harus ada telur setiap hari. Betul. Harus ada daging setiap hari. Kan begitu? Betul. Sampai kangkung pun dan lain sebagainya ini harus ada setiap hari. Nah. Betapa multiplier effect ini kan sangat luar biasa. Artinya kepastian para nelayan, ikannya dibeli dengan harga baik, kan begitu. Lalu kepastian petani mendapatkan harga yang layak. Lalu kepastian para peternak ayam, peternak unggas, peternak ayam petelur dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kira-kira tercapai nggak, Ji? Kita mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Ini kan program makan gratis baru di launching 6 Januari 2025 nih. Betul. Nah, artinya 2025 lah kita startingnya ya. Nah, menuju artinya ada 20 tahun lagi. Ada 20 tahun lagi. Tercapai lagi tercapai. Ya. Dan tercapai karena menuju Indonesia kan Emas dari tercapai sekarang ya. program itu sudah disusun sedemikian rupa kan begitu. Apalagi Presiden mengatakan tentang kemandirian kita kan, kemandirian ekonomi kita gitu kan ya. Berarti harus 2 periode nih, Ji. Jangan loh. Jangan dulu kan gitu kalau ngomong itu. Nanti persoalannya jadi bias nih ya kan gitu. Nah, kalau tadi berdampak sosial ya kan, berdampak kesehatan, sekarang kita ngomongin bahwa makan bergizi gratis ini juga berdampak ekonomi. Ya kan? Berdampak pada ekonominya apa? Distribusi makanan untuk anak-anak sekolah juga memberikan efek domino pada perekonomian. Melalui penciptaan lapangan kerja hingga penguatan pasar lokal. Kan dengan adanya dapur-dapur tadi, ini kan menyerap tenaga. Ya kan? Di situ nanti ada rantai ekonomi tadi. Dominonya kan ada sopir baru gitu kan yang dibutuhkan. Lalu ada juga pengangkutan, distribusi, ada yang masak. Lalu diperlukan ahli gizi kan begitu. Lalu di situ juga nanti ada penguatan pasar lokal. Makanya yang tadi bilang katanya komoditas yang dihadirkan untuk MBG ini ya kan, ini harus dari pasar-pasar lokal. Ke depan mungkin akan bertambah pasar-pasar ini, seperti daerah-daerah yang misalnya sekarang ada di wilayah pesisir, ada yang di wilayah yang jangkauan yang sangat jauh. Kalau harus pasar misalnya jaraknya sampai sekian kilo. Nah, mereka ini ada standar jarak. Jadi untuk dapur umumnya tadi dengan penyedia barang itu harus ada standarnya, ada batas maksimal. Jadi harus sekian kilometer gitu kan, sehingga nanti akan tumbuh ya pasar-pasar. Jangan sampai kemudian jarak menjadi penghambat. Karena ketika jaraknya menjadi penghambat, ini nanti tidak akan sinkron dengan program itu kan gitu. Lalu yang ketujuh ini meningkatkan angka partisipasi sekolah, betul yang lu bilang tadi, gitu kan? Jadi program makan siang dapat menjadi insentif bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, terutama di daerah-daerah yang tingkat partisipasi sekolahnya masih rendah. Ya, orang juga yang biasanya bolos atau apa ya, mabal ya, apa namanya istilahnya? Ya, bolos lah ya. Gitulah gitu kan. Orang kan berpikir kalau gua bolos gua lapar nih, bagus gua sekolah nih. Ya kan begitu nih. Jadi ya tapi kan banyak cerita juga sebetulnya dari makan bergizi gratis ini. Misalnya ternyata ya ada juga yang anaknya memang punya adab yang baik misalnya. Ketika disuruh makan dia ingat orang tuanya. Dia kalau belum dapat izin dari orang tua nggak mau makan. Ada juga ada juga. Ya? Sampai sebegitunya. Sisi lainnya gitu kan. Lalu yang selanjutnya ini ada mengurangi beban ekonomi rumah. Ini sebetulnya kan gitu. Nah, kalau seandainya misalnya jatahnya per hari misalnya 100.000 atau 150.000 kan gitu, mungkin bisa berkurang. Anak-anak lu kan 5 nih, semua makan di sekolah. Jadi mulai besok cukup 30.000 aja.
Tapi kerennya Ji ya program ini ya. Program kerennya ya. Kerennya itu gini Ji. Ini kan sasarannya di awal-awal ini ya anak sekolah pelajar. Betul. Bahkan pelajar ini juga nanti sampai PAUD juga nanti bahkan dari PAUD sampai SMA. Sampai SMA. Tapi tidak hanya sekedar itu Ji, tapi juga nantinya kalau gue lihat ya program ini nantinya juga ibu hamil juga akan disasar. Akan disasar. Ibu menyusui juga akan disasar. Akan disasar. Nah ini keren Ji. Jadi tidak hanya pelajar, tetapi apa sih namanya? Ibu itu apa ya? Reproduksi lah ya. Itu juga ya, kemana-mana, tempat kemana-mana. Karena kita ini tarikannya mungkin kemana-mana kan gitu. Iya. Makanya tadi ya kembali bahwa ini juga salah satu program besar yang dicanangkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu. Betul. Ya kan. Lalu kembali lagi bahwa manfaat yang ke-9 ini keren juga nih. apa tuh? Bacanya Ji. Mencegah perkawinan anak. Oh. Perkawinan usia dini pada anak kan begitu. Jadi makan di sekolah memberikan peluang besar bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah. Oh, Ya kan? Oke. Jadi bahwa program ini secara tidak langsung mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Ya ini menurut itu ya tadi Profesor Chandra tadi ya. Lalu yang ke-10 kembali bahwa makan bergizi gratis ini bisa menghidupkan ekonomi lokal. Oke, nomor. Ketika di daerah ini pertumbuhan ekonomi baik, kesejahteraan tumbuh, peluang usaha juga besar. Ya sekarang nggak usah pusing-pusing misalnya harus berlomba-lomba ke kota, ya kan? Dan tidak perlu juga impor dari tempat lain. Ya, tidak dari impor dari negara tempat lain. lain. Dari lokal saja. Kalau Kepastian bisa, kan gitu. Karena kan semuanya kepastian. Soal kepastian. Petani menanam cabai, petani menanam kedelai, jagung. Ketika dia menanam misalnya dan dia sudah ada dijual dengan harga murah. Itu yang terjadi kan belakang-belakang seperti itu. Nah, kalau sekarang kan udah ada kepastian. Bahkan informasi baru juga kemarin baru didengungkan juga bahwa harga jual gabah tidak boleh kurang dari harga sekian. yes. Bulog harus wajib membeli itu. Bulog harus wajib membeli. Iya. Keren. Jangan kurang dari 6.500 per kilogram. Keren. Ya kan? Artinya bahwa di sini permainan-permainan ini ya Sampai hal yang mikro juga. sampai hal yang mikro. Makanya agak aneh Ji ya kalau ada orang yang juga yang menyinyirin program ini Ji ya. Tapi tetap aja ada yang Tetap menyinyir. ada, karena dari yang- sekian banyak manfaat-manfaat itu Tetap ya ada. harusnya didukung ya. Tetap ada karena kan mereka ini juga biasanya terganggu juga, iya kan? Penghasilannya terganggu. Kalau dulu mungkin dia dapat uang gede dari impor, ya sekarang tidak dari- boleh. Iya, itu Dulu ya. dia dapat dari supplier gitu kan, dia menyuplai ke berbagai pelosok. Sekarang ditutup. Oke. Ya hal-hal yang seperti itu. Ketika pendaringannya diganggu, ya mulai teriak. Oh ya, mulai Kan terlihat. begitu. Padahal itu cuma segelintir orang lah. Padahal cuma segelintir Sehingga orang. nggak perlu kita denger lah ya. Sehingga kalau seandainya ngomongin program-program yang memang sekarang digulirkan ini ya cukup ya kita harus support lah. Iya. Kita harus support. Makanya pada momen Hari Gizi nasional yang jatuh pada 2025 ini ya tentu saja juga akan mengingatkan kita bahwa program makan bergizi gratis ini sudah mulai dilaksanakan. Iya. Sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah. Berbagai daerah. Termasuk di Banten. Ada beberapa daerah yang juga menjadi pilot project, percontohan. Iya. Dan kita juga berharap ini mendapatkan support yang sangat tinggi dari pemerintah daerah tentunya kan. Ya makanya kita bantu sosialisasi pada Hari Gizi Nasional ini. Ini mengingatkan kita untuk kepada yang lain bahwa ini adalah program yang baik yang harus kita dukung. Untuk pertumbuhan anak-anak kita, agar anak-anak kita juga mendapatkan asupan yang baik dan makanan yang bergizi. Kalau udah sehat, ya yang untung kan kita juga. Betul. Oke, tapi kalau seandainya sekarang ada hal-hal yang memang kekurangan, ya kan? Kan rame nih, rame kan di TikTok, di mana-mana, di medsos, ya kan rame nih. MBG ini rame nih.
ada aja gitu kan. Ya tapi lagi-lagi ya sehebat apapun ya kan tetap saja ada sisi buruknya. Tetapi kan kita juga akan melihat sisi manfaatnya. Iya. Tapi gini Ji, yang harus dipahami oleh banyak orang juga bahwa program ini kan bertahap Ji. Oke. Artinya ya ketika proses tahapan ini dilalui kemudian ya jangan diprotes dulu gitu loh. Karena ini kan tahapan, ini kan bertahap. Tidak langsung kemudian serentak dan setiap hari kan tidak begitu. Ini kan bertahap. Ini kan program baru yang baru. Nah, kemudian pelaksanaannya implementasinya ya bertahap. Betul. Tapi gini bahwa kritik dan saran ini tetap harus ada. Tetap harus dong. Kita semuanya ikut mengawasi. Betul. Teman-teman wartawan ikut mengawasi. Jadi para aktivis juga ikut mengawasi. Ya beda dong orang yang mengawasi dan juga mengkritik konstruktif ya beda dengan orang yang nyinyir gitu loh kan. Kalau seandainya orang yang nyinyir ya nggak ada benernya. Tetapi kalau seandainya diambil dari sisi positifnya tetap baik kan begitu. Jadi untuk melakukan evaluasi supaya lebih baik dan lebih baik. Kalau seandainya misalnya nggak juga kita kritis ya terhadap persoalan yang ada. Ini tentu juga tidak akan menjadi lebih baik ke depannya. Makanya tetap harus kritis. Ya kan begitu. Kalau seandainya ada yang kurang kita benahi sama-sama. Tetapi lagi-lagi bahwa program ini baru dilaksanakan. Dan presiden juga belum melaksanakan kerja ini baru 100 hari lebih. Artinya emang baru dimulai. Segala sesuatunya belum kelihatan. Dan ngomongin tadi bahwa 2029 katanya sih Prabowo akan didukung lagi untuk maju. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Jangan. Presiden juga janji. Kalau program-programnya tidak berhasil, bahkan dia tidak mau didukung untuk maju di tahun 2029. Keren. Ya. Baik. Oke. Mungkin ya pada momen sekarang lagi ngomongin hari gizi nasional. Jadi kita ngungkap cuap-cuap masalah makan gizi gratis. Kenapa? Karena ini adalah program yang sedang ramai diperbincangkan dan juga menarik perhatian banyak orang sehingga dan dampaknya sangat luar biasa karena ini melibatkan seluruh sektor dan juga mudah-mudahan ini bisa berdampak positif terkait masalah tadi baik itu secara sosial, ekonomi dan juga di pendidikan di negara kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di momen podcast yang lain.